Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Aryan Suri. Izinkan saya untuk memberikan semacam kayak diskusi bersama kalian semua mengenai hal yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu hal yang menurut saya menentukan apakah sebuah bangsa itu bisa dikatakan maju atau mundur. Pendidikan itu adalah sesuatu hal yang membuat bangsa atau mungkin sebuah generasi menjadi lebih terlihat manusiawi atau mungkin mundur terlihat seperti hewani. Oleh karena itu, kali ini saya akan mendiskusikan apa yang menjadi pendapat saya, apa yang menjadi gagasan saya mengenai pendidikan. Teman-teman, atau siapapun kamu yang mendengarkan suara saya, apakah menurut kamu nih, apakah menurut teman-teman yang namanya pendidikan kita saat ini sudah menjadi pendidikan yang baik? Sebagian besar mengatakan bahwa pendidikan kita mungkin ada yang salah ya, betul. Dan saya mau nanya dulu nih, mungkin bagi kamu-kamu semua yang sekarang sudah masuk ke dalam sarjana, baik itu sekarang mau mengambil gelar S1, atau mungkin sekarang sudah masuk program S2, S3, sekarang saya tanya kepada kamu, apakah kamu merasa lebih pintar dibandingkan kamu yang setahun yang lalu? Kalau kamu menjawab iya, saya ucapkan selamat. Tapi yang kali ini saya ingin membahas adalah kenyataan bahwa di luar sana teman-teman, banyak sekali orang yang memang secara gelar mereka sudah banyak, tetapi otak mereka tidak sesuai dengan gelar mereka. Apakah pernah teman-teman melihat orang-orang seperti itu? Nah, itulah yang akan saya bahas. Kenapa kok lebih banyak orang pintar dalam tanda kutip yang bodoh dibandingkan orang yang bodoh tetapi pintar? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, teman-teman pernah nggak coba deh sekali-sekali kalau naik taksi ya, khususnya Bluebird gitu, pernah deh coba teman-teman ajak ngobrol mereka, ajak mereka berdiskusi, dan teman-teman pasti heran. Seperti halnya saya, ternyata otak supir taksi jauh lebih pintar dibandingkan otak-otak orang-orang yang sudah mengambil gelar sarjana. Kemarin teman-teman, sedikit cerita dulu ya. Saya mengambil taksi ke arah Cinere. Dalam perjalanan menuju Cinere, saya kebetulan berdiskusi dengan supir taksi yang memang ternyata adalah orangnya pintar. Saya berdiskusi banyak dengan beliau dan ternyata beliau pun enak untuk diajak diskusi apapun yang saya mau. Sementara di satu sisi, saya juga pernah punya pengalaman, saya berdiskusi dengan orang yang memiliki gelar sarjana. Dan tahukah teman-teman, ternyata orang yang memiliki gelar sarjana itu kaku. Saya tidak bisa berdiskusi dengan mereka karena mereka terlalu mengandalkan apa yang dikatakan oleh dosen mereka. Mereka terlalu mengandalkan apa yang dikatakan oleh buku-buku yang mereka baca. Saya punya gagasan begini teman-teman. Izinkan saya untuk memberikan gagasan. Pendidikan kita adalah pendidikan yang omong kosong. Sekali lagi, pendidikan kita di Indonesia adalah pendidikan yang omong kosong. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena begini, semua siswa dan semua siswi itu sudah dicekoki atau diprogram oleh guru ataupun dosen mereka untuk melakukan apapun seperti yang disuruh oleh asisten atau oleh guru mereka sebagai selaku pendidik mereka. Sekarang saya tanya sama teman-teman gitu ya. Sewaktu teman-teman sekolah dulu, berani nggak teman-teman menjawab soal ujian dengan jawaban yang menurut teman-teman benar, tapi tidak sesuai dengan buku? Berani nggak? Saya yakin 99% mereka akan menjawab tidak berani. Kenapa? Karena kalau saya menjawab tidak sesuai buku, mas bro, saya akan mendapatkan nilai jelek dan saya akan tidak lulus. Saya tanya lagi, pernah nggak teman-teman memberikan sebuah pendapat kepada guru ataupun dosen teman-teman sendiri, tetapi pendapat tersebut ditentang dosen ataupun guru teman-teman sendiri hanya karena tidak sesuai buku yang mereka miliki, tidak sesuai dengan buku yang teman-teman harus baca? Pernah nggak? Saya jawab dengan yakin pasti teman-teman pernah. Nah, itulah sumber kebodohannya teman-teman. Bangsa kita ini pendidikannya salah. Semua siswa, semua siswi, mahasiswa, mahasiswi diharuskan memberikan sebuah jawaban sesuai seperti apa yang tertulis di buku ataupun sesuai dengan apa yang ada di kepala si dosen ataupun guru. Itulah kesalahan terbesarnya.
Padahal mereka tidak menyadari bahwa manusia yang cerdas itu bukanlah manusia yang pintar menghafal. Manusia yang cerdas itu adalah manusia yang berani mengemukakan pendapat, berani berekspresi, dan berani berkreasi. Lantas harusnya bagaimana Mas Bro? Cara kita memberikan pendidikan yang benar. Cara memberikan pendidikan yang benar menurut saya seperti ini. Harusnya setiap guru bisa memberikan poin-poin yang membuat siswa dan siswi itu menjadi berpikir menggunakan kreativitasnya mereka sendiri. Contohnya begini, anggaplah saya misalnya seorang dosen atau seorang guru. Saya tidak akan memberikan kamu semacam soal yang harus dijawab seperti apa yang saya mau, tapi saya cenderung ingin memberikan kamu semacam 5 petunjuk, di mana dari 5 petunjuk ini kamu bebas berkreasi sesuka kamu, seperti apapun yang kamu mau, seperti apapun yang ada di benak dan pikiran kamu, menggunakan kreativitas kamu 100%. Dengan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi tadi biasa menggunakan kreativitas mereka tanpa disalahkan, tanpa dihakimi, percayalah bahwa di kemudian hari mereka akan menjadi orang yang kreatif. Dan tanpa kita sadari teman-teman, semua barang-barang yang ada di sekitar kita, semua peradaban yang maju didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang kreatif. Coba lihat sekarang teman-teman. Teman-teman sekarang mendengarkan suara saya di komputer. Atau mungkin teman-teman ada beberapa yang mendengarkan suara saya di laptop atau mungkin di handphone. Bukankah laptop, komputer, dan handphone yang teman-teman miliki sekarang ini adalah hasil kreasi dari orang-orang kreatif? Bukankah lampu yang ada di kamar teman-teman yang sekarang teman-teman miliki itu adalah hasil kreasi dari orang kreatif? Bahkan lebih parahnya lagi, bukankah listrik yang teman-teman miliki saat ini adalah hasil kreasi dari orang-orang kreatif? Seandainya semua orang itu menjadi kutu buku, seandainya semua orang itu patuh sama dosen dan guru seperti apa yang mereka mau, dunia ini akan menjadi dunia yang gelap gulita, teman-teman. Dunia ini akan menjadi dunia yang memang tidak akan ada peradaban yang maju. Bukankah apa yang saya katakan itu benar? So, jadi intinya apa Mas Bro? Intinya begini, teman-teman. Apapun gelar yang kamu miliki, apapun pendidikan terakhir kamu, walaupun kamu mungkin hanya lulusan SD, lulusan SMP, atau mungkin lulusan SMA, S1, S2, S3, apapun pendidikan terakhir kamu, saya cuma mengatakan, dan saya cuma mengingatkan, kamu bukan siapa-siapa, titik. Dan kamu bukan berarti karena kamu cuma lulusan SMP, lantas kamu kalah dengan anak-anak lulusan S2. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena pada dasarnya, seperti yang saya katakan, orang pintar bukanlah orang yang bergelar, tetapi orang pintar adalah orang yang kreatif. Kalau kamu ingin menjadi orang pintar sesungguhnya teman-teman, latihlah otak kamu untuk bisa berkreatif dan berkreasi tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Selama aturan-aturan itu tidak melanggar peraturan agama, selama kita tidak melanggar peraturan agama, peraturan negara, lakukanlah apa yang menurut kamu benar. Lakukanlah apa yang menurut kamu memang harus dilakukan. Berikan pendapat kamu ke teman-teman kamu, ke publik, bahkan ke negara kamu sendiri. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu punya kreativitas. Dari situlah kamu akan merasakan kecerdasan sejati. Karena pada dasarnya teman-teman, kecerdasan sejati adalah sebuah kreativitas tanpa batas. So, buat kamu yang sekarang sedang menyusun skripsi, selamat ya. Saya ucapkan selamat untuk berbosan-bosan ria. Karena pada dasarnya apa yang kamu tulis di skripsi itu tidak ada gunanya. Buat kamu yang sekarang sedang memikirkan untuk ngambil S2, S3, saya ucapkan juga selamat. Selamat memberikan uang kepada dosen dan guru-guru kamu. Semoga amal ibadah kamu diterima, amin ya. Dan buat kamu sekarang yang sudah mendengarkan suara saya, kemudian mendapatkan pencerahan, saya ucapkan selamat seselamat-selamatnya. Karena kamu adalah manusia yang beruntung, dan kamu adalah sang pelopor kemajuan bangsa dan dunia. Karena kamu berani untuk menjadi orang yang kreatif. Be creative person, be creative, be creative. Jadilah orang yang kreatif. Kreatif itu cerdas. Kecerdasan berawal dari sebuah kreativitas tanpa batas. Saya Aryan Surya, salam sukses semuanya. Goodbye.